Bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa Melayu adalah bahasa yang tidak menerima serapan-serapan dari bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mensupport dan sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua dalam selalu keadaan sehat, selalu keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, di sini saya menemukan video yang diunggah oleh channel Muhammad Rais Renaldi ya teman-teman. Dalam video ini menceritakan sejarah berdirinya bahasa Indonesia, dibentuknya Bahasa Persatuan Indonesia, yang katanya Profesor Malaysia nggak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu. Tapi di sini ada sejarahnya, ada faktanya bahwa bahasa Indonesia ada dan resmi di Indonesia. Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya yuk kita sama-sama dengarkan dalam video ini sampai habis. Oke yuk. Bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Ya nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu sejarahnya ya. Kita sama-sama ketahui merupakan bahasa yang pada mulanya adalah bahasa Melayu. Ketika Muhammad Tabrani, Yamin, Sanusi Pane memilih bahasa Indonesia untuk menamai bahasa negaranya, bahasa yang dinamai bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Ya, satu itu salah satu bahasa, satu bangsa, bahasa Indonesia. Pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus. Jika kita berbicara soal sejarah bahasa Indonesia, kelahirannya, suka tidak suka, Melayu mendahului bahasa Indonesia. Mari kita lihat perdebatan tentang bahasa Indonesia sebelum dia lahir sebagai sebuah bahasa bernama bahasa Indonesia. Kisahnya dimulai dari Kongres Pemuda I. Ketika itu Yamin, Muhammad Tabrani, Sanusi Pane dan membuat konsep tentang bagaimana naskah teks dari Sumpah Pemuda. Itu terjadi pada tahun 1926. Tepatnya 30 April sampai 2 Mei. Muhammad Yamin ketika itu mengantarkan 3 butir Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. 3 butir yang diusulkan oleh Yamin itu disetujui oleh Jamaluddin Adinegoro. Sementara Muhammad Tabrani menolak istilah bahasa persatuan bahasa Melayu. Katanya, mengapa tidak menggunakan istilah bahasa Indonesia? Yamin kemudian dengan marah berkata kepada Tabrani, tidak, bahasa Indonesia tidak ada. Yang ada bahasa Melayu. Tabrani tidak kemudian mundur dengan pernyataan Yamin. Katanya, saya tahu Anda lebih mengerti tentang kebahasaan, mengerti tentang seluk-beluk bahasa dibandingkan saya. Tetapi tidakkah penamaan bahasa Melayu tidak setara dengan semangat kebangsaan kita? Pandangan Tabrani disetujui oleh Sanusi Pane. Atas dukungan Sanusi Pane itu, posisi pendapat Muhammad Tabrani menjadi lebih kuat. Akhirnya, dengan berat hati Muhammad Yamin menyepakati butir ketiga diubah menjadi kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pertentangan tentang bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia atas penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bukan barang baru, bukan sesuatu yang lahir dari luar Indonesia dalam pengertian perdebatannya. Orang-orang di Indonesia
Di masa-masa awal kita sebagai bangsa hendak mengajukan semangat kemerdekaan atas semangat persatuan, perdebatan itu sudah ada. Maka menjadi mengherankan kalau kita hari ini terkaget-kaget. Umar Junus, peneliti bahasa, pengamat, dan kritikus, memberangkatkan pikirannya tentang bahasa Indonesia. Ia mengatakan bahwa bahasa Indonesia lain sama sekali dengan bahasa Melayu. Menurutnya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua pengantar di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang tidak menerima serapan-serapan dari bahasa daerah Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938, Ki Hajar Dewantara berkata, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sesungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru. Ialah alam kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, tercatat dalam sejarah, tak dapat dihapus oleh apapun. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, bahasa Indonesia memasuki alam baru, dikelola oleh manusia-manusia di alam baru itu menjadi bahasa yang terbaru. Kita beranjak pada apa yang disampaikan oleh Holly Adib. Ia mengkritik pandangan Junus yang melihat bahasa Indonesia dari perspektif pergerakan, bahasa yang digunakan sebagai alat perjuangan. Karena baginya, bahasa bisa digunakan untuk apa saja sebagai alat perjuangan dan sebagainya. Tetapi bahasa sebagai alat perjuangan tidak dapat digunakan sebagai dasar mengatakan bahasa itu lahir dari mana. Bahasa bukan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa bahasa Melayu sesungguhnya sudah bukan milik orang Melayu. Dia sudah milik publik dalam khasanah pergerakan perdagangan internasional ketika itu. Bahasa berkembang di tengah masyarakatnya, dimiliki dan hidup di sana. Tidak bisa bahasa dikuasai oleh Hindia Belanda atau dikuasai oleh satu negara. Bahasa adalah milik masyarakat yang berkembang dan tumbuh. Suatu bahasa memang dikelola oleh badan-badan bahasa suatu negara. Meski demikian, bahasa tetap milik masyarakatnya. Dan terakhir, Adib berkata bahwa bahasa Melayu, tata bahasa Melayu yang diklaim oleh Umar Junus sebagai yang tidak menerima serapan dan sebagainya, itu terbantahkan dengan bukti banyak kamus-kamus yang menunjukkan penyerapan bahasa Melayu terhadap bahasa-bahasa yang lain di Nusantara. Begitulah pertentangan, perbedaan pemikiran tentang bahasa Indonesia di kalangan kita sendiri. Begitulah sejarah perjalanan terbentuknya bahasa Indonesia, teman-teman. Dari ejaan ke ejaan, dari pendapat tokoh lain ke tokoh lain, dan jadinya jadi bahasa Indonesia yang disempurnakan sampai sekarang ini. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.